Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang luntuan muliakan Bure luntuan, Bure ini bersama yang juga imumci masjid, yaitu Walid di Jelipah, juga kepada para pengurus masjid yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Yang saya muliakan Bapak Bupati Kabupaten Pidijaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Syariah Islam, Bapak Camat serta jajarannya, Bapak Kapolsek, Bapak Daramil, Ketua KUA, para kesyik dan dengku imum yang bernaung dalam kemasjidan ini, tokoh-tokoh masyarakat, imum mukim cerdik pandai, dan para hadirin sekalian, teristimewa penghormatan saya kepada Ketua Tastafi Kabupaten Pidijaya dan Ketua Tastafi khususnya Kecamatan Ulim dan seluruh anggotanya, juga kepada para jamaah sekalian yang telah berhadir pada saat ini dalam rumah Allah, sebuah tempat yang mulia, guna bertanya mengikuti pengajian tahunan yang diadakan oleh Tastafi Kecamatan Ulim, di mana pada malam yang berbahagia ini diminta pada saya untuk menyampaikan materi khusus yang berkaitan dengan persoalan wakaf dan gadai, atau bahasa Aceh yaitu galam-galah. Baik para hadirin dan hadirat sekalian, bila melihat kepada persoalan tentang wakaf dan tentang gala, ini cukup luas, menyebut bab wakaf dalam kitab mungkin menyebut 3 minggu 3 nya bulan baru tamat, menyebut setiap malam yang mungkin tamat dalam 2 minggu. Artinya panjang lebar diuraikan oleh para ulama terkait dengan persoalan wakaf. Demikian juga terkait persoalan gadai ataupun gala dalam bahasa Aceh, juga dibahas panjang lebar oleh para ulama dalam kitab-kitab yang sudah ditulis. Mengingat wate untuk pengajian tanyo yang relatif singkat, maka luntuan akan memberikan gambaran umum tentang dua buah konsep muamalah tersebut, di mana dalam gambaran umum yang akan lung sampaikan mungkin akan lung kemukakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam dua muamalah yang kita bicarakan. Pertama, persoalan wakaf. Arti daripada wakaf itu sendiri adalah, kalau dalam perspektif fikih, yaitu menahan harta yang mungkin untuk mengambil manfaat padanya
serta fisiknya bertahan lama dengan tidak lagi menggunakan secara pribadi. Jadi yang gekun dengan wakaf adalah harta yang getanyot miliki, hartanya hana tak pakai likero dengan tajuk pada jalan Allah, dengan tertentukan sabuh tempat penggunaan khusus. Dan harta tersebut harta yang baqai ainihi disebutkan dalam hukum, yaitu harta yang secara fisik dia punya daya tahan yang lama, yang tergantung untuk jenis daripada harta. Artinya tidak boleh harta-harta yang pemanfaatannya dengan cara menghilangkannya. Tak khawatir tak manfaatkan hartanya dengan cara tak bergaduh, yang hanjir, yang menailai. Lantas dalil tentang pensyariatan wakaf adalah sebuah hadis sahih, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila seseorang manusia itu meninggal, maka pahala dari amalan-amalannya terputus. Punya amalan kah pasti terputus, karena kitanya akan meninggal panina tak lakukan amalan lo, amalan pasti terputus. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis tersebut inqata'a amaluhu, pahala amalan dia sudah terputus. Maknanya apa? Ubina pahala-pahala yang terdapatkan selama udip dalam dunia berkon kagak pedua bak sabah tempat li Allah Subhanahu wa taala untuk wateuro akhirat pahalanya gejuk ke tanya. Artinya hanale pahalanya yang bisa bertambah-tambah selama kitanya ka meninggal dunia. Begitu kitanya meninggal dunia, hanale pahala yang bisa teruk bak kitanya, pahala yang kana kagak teruk li Allah bak sabah tempat tertentu ura kiamat untuk gejuk. Illa min salas, kecuali yang hana terputus pahala tiga macam kata Nabi. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Menurut para ulama, sedekah jariyahnya maknanya wakaf. Para ulama menyatakan wakaf merupakan maksud daripada kata-kata sedekah jariyah yang ada di dalam hadis Nabi. Maka kalau kita memahami hadis tersebut, salah satu daripada pahala amalan yang hana terputus setelah mati adalah wakaf. Berbeda dengan pahala amalan lain. Punya pahala amalan lain kagak pedu oleh Allah Subhanahu wa taala bak sebuah tempat wah teori kiamat atanya gejuk ke tanya. Tapi pahala daripada wakaf yang tak lakukan dalam dunia, getanya dalam kubu pahalanya mentang tetap mengalir. Ini beda. Nah tu long ulang long kupas hadisnya lebih tuntas. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Pahala amalan yang masih dapat bertambah ataupun mengalir kepada kitanya setelah meninggal dunia, yaitu ilmu yang dijadikan manfaat atau yang bermanfaat bagi orang lain. Getanya nak memiliki ilmu, lantas tak pubut gok, gara-gara getanya pubut, urangnya di doa ibadat, urangnya di doa muamalah. Ini jak waji gara-gara getanya pubut bab haji kai doa pubut haji ataupun umrah. Jadi pahala daripada buat getanya pubutnya yang tetap mengalir kepada getanya setelah meninggal dunia. Awaladin salihin yad'ulah. Yang ketiga, pahala amalan yang hana terputus, yaitu
anak yang saleh yang na diberdoa bagi kitanya. Artinya kitanya dalam dunia na tak kebahana dan anaknya berdoa kepada kitanya leh meninggal. Maka selama jenuh anaknya mentang udip, kaka pahala tetap na mengalir kepada kitanya selama di dalam kuburan. Kembali kepada persoalan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis kuno, bahwa yang pertama yang tidak terputus pahala adalah sedekah jariah, di mana para ulama mengartikannya atau menafsirkannya dengan wakaf. Jadi wakaf salah satu daripada amalan yang hana terputus pahala. Berdasarkan daripada penjelasan tersebut, maka dalam persoalan wakaf lahirlah berbagai prinsip dan norma atau ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh para ulama. Di antaranya, benda yang getanya wakaf mesti benda yang dawam intifa'. Maksud dawam intifa' bisa diambil manfaat dalam jangka waktu yang lama, dan pemanfaatan daripada benda tersebut bukan dengan cara menghilangkannya. Oleh karenanya, benda-benda yang cara pemanfaatan dengan tak bergadah nya hana sah wakaf. Contoh makanan. Tawakaf lagi kita nyonyo long wakaf ilung sirtuh bungkuh bu untuk acara malamnya di masjid. Nyan hana sah wakaf. Pakon karena pemanfaatan daripada benda yang tawakafnya dengan cara tak habis. Gimana cara tak manfaatkan bu? Ya tak pajau. Begitu kata pajau kabeh. Kahana le manfaat yang mengalir. Ya benar. Demikian juga benda-benda lain yang lagi model makanan saknyo ada nama kriteria ji, yaitu sesuatu yang pemanfaatannya pada istilah dengan cara terpabih di manfaat nya hana sah wakaf. Berbeda dengan benda-benda yang di hana habis, tapi cara pemanfaatan ji dengan cara ada panco, tapi ji hana habis. Contoh lagi semen. Tawakaf semen untuk masjid umpamanya. Semen ipegot semen nyan pun untuk hidup dalam pang semen ataupun untuk talawak ngano. Ya. Jadi semen nyan pemanfaatan ji adalah talawak ngano ngan bate tak pegak beton. Nyan pemanfaatan. Jadi walaupun hinan hana utuh le lagi dalam empang semen wate termanfaatkan, hana pupu dikarenakan yang maksud daripada manfaat semen yang lagi yang betudang lagi tiang masjidnya. Maka yang gekeun dawam intifa' cip. Yang pemanfaatan yang bertahan lama. Enggak tahu sabena. Hana kada. Ya, yang sah. Sah. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, berdasarkan kepada prinsip bahawa benda yang diwakaf itu harus dawam intifa', maka hana sahlom tawakaf peng yang bahasa jino yaitu wakaf tunai. Peng langsung tawakaf. Contoh misalnya jino lungkun ilung bak panitia masjid, walid lungkun long wakaf peng 2 juta untuk masjidnya. Peng juga long wakaf yang hana sah dalam mazhab Syafi'i. Pakon karena pemanfaatan pengnya dengan cara tak bawa barang. Begitu tak bawa barang, ya pengen indi atau secara fisik hana lebak katanya berpindah kepada orang lain. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Bahkan dalam mazhab-mazhab yang lain juga lagi nyan. Cumana sebahagian kecil ulama dalam mazhab Hanafi nyolong perlu sampaikan untuk kita tuku asal usul le. Karena masalahnya berkembang dibicarakan di berbagai forum, di berbagai majelis. Dalam mazhab Hanafi
ada seorang ulama yang bernama Imam Zufar. Menurut beliau, wakaf uang itu sah, dan cara pemanfaatannya bukan dengan cara konsumtif, tapi dengan cara produktif. Wate urang ni wakaf peng, ke tanya, nyan cara pemanfaatan jih kan tak blobu tak baju, tapi cara pemanfaatan jih tablo sesuatu yang menjadi modal usaha. Yang benar. Namun pendapat Imam Zufar dalam mazhab Hanafi tersebut merupakan pendapat lemah dalam mazhab Hanafi sendiri. Maknanya dalam mazhab Hanafi sendiri, pendapat Imam Zufarnya pendapat lemah. Mengapa dia disebut pendapat lemah? Karena bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah sendiri, bertentangan dengan pendapat dua murid seniornya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Punya dalam leheboh mazhab tu Syafi'i, Maliki dan Hambali tiah Hanafah. Maka bisa tacok kesimpulan bahawa mayoritas mazhab Mu'tabarah berpendapat bahawa wakaf uang itu tidak sah. Sebagian kecil ulama mazhab Hanafi yang berpendapat sah, itu pun bukan pendapat yang mewakili mazhab Hanafi, tetapi pendapat lemah yang ada dalam mazhab Hanafi. Intinya wakaf pengen Hanafah. Yang kesimpulan. Baik para hadirin jamaah sekalian, pakon berdawam intifa buno persyaratan benda wakaf dikarenakan agar sesuai dengan substansi yang terkandung dalam kata-kata sedekah jariah. Maknanya wakafnya adalah sesuatu yang dapat mengalir pahala selama dapat dimanfaatkan. Maka miatra ataupun benda-benda yang pemanfaatan ji cuma dalam jangka waktu yang panjang, nyo lagi-lagi hana cocok takun yang sebagai sedekah jariah. Maka pemanfaatan ji betrip, dan pemanfaatan trade-nya tergantung barang, tergantung jenis barang itu. Kan maknanya sampai kiamat dunia kan. Ya, sebab tawakal hewan sah. Hote tawakal hewannya kan naumui. Artinya pajan kena wate tertentu ji untuk meninggal, untuk mati hewannya tetap sah kan. Ya, benar. Kemudian yang selanjutnya berpijak pada bahwasanya wakaf itu adalah sedekah jariah, maka persyaratan lain yang ditetapkan di dalam wakaf, dia tidak boleh dialih fungsikan, tidak boleh dialih pengwakafannya. Nah, maknanya mana? Ahwate jino kag wakaf sesuatu untuk masjid dan kasah wakafnya, nyo hanasah atau tawakaf untuk pualain. Demikian juga sebaliknya. Andai kata seseorang mewakafkan sepetak tanah untuk menafah, tanah wakaf tak tanya kembali ke masjid, hanjir. Bahkan tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, pernah lu baca katrit, diwakaf dinulis orang untuk kuburan umum. Lantas meriak bangun tu masjid hinan, atas nama agak ambil alih, artinya agak alihkan wakaf ji dari kuburan umum ke masjid. Nyan hanjir kepegah dan hanasah. Jadi baik tahu kau dengan pikiran apa kau hanjir? Jino wakaf ke kuburan umum, ke masjid ke lebih kau tempat ibadat. Wakaf punya aturan tersendiri. Menyeurang jino diwakaf sesuatu untuk kuburan, umpamanya nyan na tujuan tertentu kepua diwakaf katanya untuk kuburan. Oleh karenanya hanjir li kitanya tak pegat pengalihan status wakaf. Yang awal umpamanya diwakaf untuk kuburan umum, kemudian tak pegat masjid hinan. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i,
disebutkan dalam kitab beliau Fatwa Kubra, na urang wakaf jino untuk sesuatu kemudian giyak bangun masjid hinan atas nama jino ge ali wakaf ji ke dan nama ge sewa tanohnyan untuk bangun masjid nya lain cerita. Nyan kepegah malah masjid itu sendiri harus dibongkar. Payah kok. Jadi hanjir main-main ni nan. Ya, lain mainnya tak pegat sewa umpamanya. Gewakaf tanohnyan ke menafah. Masjid lagi tanya butuh hinai tempatnya. Kiban cara tanah yang na yang ke tanah melasahnya. Kiban cara nyan ge pesewa tanah wakafnya untuk pedang masjid je. Ya benar. Tetapi tidak berlaku hukum masjidiyahnya. Ya benar. Jadi buno yang hanya iaitu alih status. Jadi dari wakaf gino untuk sesuatu diubah menjadi sesuatu yang lain. Karena dalam persoalan wakaf juga dilarang untuk merubah bentuk wakaf dari bentuk pertama yang diwakaf oleh orang yang tukang wakaf. Artinya jino mereka diwakaf untuk masjid, le kita tak bangun sesuatu lain jino yang ke masjid. Nyan kan jelas terjadi taghyir nya hanajir lagi yan. Ya. Kemudian selanjutnya dalam persoalan wakafnya juga tidak boleh benda wakaf itu ditukar dan tidak boleh benda wakaf itu diperjualbelikan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwarisi. Disebabkan begitu sirara urang jino diwakaf sesuatu, maka milik daripada benda wakaf itu secara fisik rakabah di milik Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada kepemilikan pribadi daripada orang yang mewakafkannya. Oleh karenanya, karena rakabah daripada harta wakafnya ka berpindah milik menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, maka anak katanya, cucu katanya hana dapat le untuk diwarisi hartanya. Ka terlepas milik katanya. Diperjualbelikan juga hanjir. Artinya dilakukan tasarruf penggunaan hinan pada harta wakafnya dengan cara penghilangan milik nyo hanjir le. Karena hana le milik. Baru jut bentuk penggunaan atau tasarruf dengan penghilangan milik apabila menteng tak miliki. Ya, benar. Demikian juga hanjit apa belau dan bahkan hanjit tak tukar guling umpamanya. Contoh misalkan le katanya pengelola nazir masjid umpamanya na tanah masjid hidih jiuh tatat kedih watu hulim kedih utunong umpamanya jiuh tatat, sulit bagi panitia masjid atau pengurus masjid untuk kelola. Lantas guna tukar tu dengan tanah milik urang hinan bak bineh jalan nyak mudah kelola, sementara tanah masjid yang na hidih watu gejuk ke masyarakat yang tinggal yang kampung genya hidih. Jadi cerita ni mana? Na masyarakat jino kampung genya kedih watu na belang nyo pak bineh jalan raya nyo. Engkah tanah wakaf masjid hidih kata tanah belang genya hino tak tukar tu umpamanya igatnya pibek je tat gejak yang mu belang hotel ro le kita nyo yang kelola tanah masjid pun baik je tat yang mu belang tak tukar tu tak coknya ke tanah masjid. Sementara atra wakaf ke masjid yang na hidih dia tu tajuk kegatnya tak tukar lagi nya juga hanajir hanjir istibdal. Ya benar yang dalam mazhab Syafi'i lagi nya. Kemudian baru jino jiut ublo harta wakaf pajan, tapi nyom dasar dari perbedaan pendapat ulama. Menurut pendapat Imam Nawawi, tikar masjid umpamanya ka bekah-bekah ka bro bahasa Aceh han mungkin untuk tak manfaatkan li
nyan baru jeut untuk tapu belo, dan harga daripada tika nyan yang lagot tak gunakan kembali untuk tempat semula, maknanya apa? Belo tika lain ke masjid. Demikian juga komponen-komponen lain yang na dalam masjid. Ni dalam kitab-kitab awal ke pegah umpamanya kaya hidup bak ubung, hana mungkin li tak pakai. Ya, tak pakai hanya li ju, halpa termanfaatkan. Nyan menurut pendapat Imam Nawawi dia tak belo, tapi dengan catatan nyan harga kaya nyan tak belo kaya lain untuk masjid. Tapi pendapat mayoritas ulama kan menang. Pendapat mayoritas ulama hanya belo ngui kiban-kiban yang je ngui. Oh kaya benar. Kahalpah le tangui sebagai gasera ubung umpamanya. Kaka tak pegat pintu-pintu untuk abaharat masjid. Yang menang umpamanya. Intinya putra yang perlu nak sampaikan. Hinan tentangnya na beda pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Menye ulama yang terkenal dalam mazhab Syafi'i iaitu Imam Nawawi menyatakan jeut ublo menye hana mungkin untuk tak manfaatkan le sama sekali. Tapi harga daripada atrai tapu belo nyan gunakan kembali pada tempat semula, lagi pun ke lagi pun lom. Ya benar. Kemudian pendapat kebanyakan ulama mutaakhirin termasuk Syekh Zakaria Ansari, Syekh Sulaiman Al-Bujarimi dan sebagainya menyatakan bahawa hanjir pulau. Jadi hinan na beda pendapat ulama. Intinya mana? Jika berada dalam keadaan tertentu, le kita nyo na padeng. Na padeng. Artinya nisi terkedi tenek cok sikap untuk pulau na pendapat Imam Nawawi. Oh hana tenek cok sikap untuk pulau na pendapat para ulama mutaakhirin. Ya benar. Baik. Kemudian apakah sampai kapan pahala pada wakaf itu selalu mengalir? Para ulama menjelaskan selama benda yang tawakafnya diambil manfaat oleh penerima wakaf ataupun jihad yang menerima wakaf, selama mentang dimanfaatkan. Bahkan pemanfaatan jih pun bisa pemanfaatan bukan lagi pada tempat semula tapi dalam bentuk yang sama. Yang golong terputus pahala haji. Gepegak contoh dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Sirau urang diwakah mon di samping masjid. Ya contoh. Iwakah mon di samping masjid. Makna iwakah mon itu ikuh jumon, ipupah ikuh mon, ipuh menjing dan segala macam, nyan wakah ke masjid umpamanya. Kemudian seiring dengan berjalan waktu melongsor tek monnya, ketika longsor mon terancam dinding masjid. Nyo dikhawatirkan bintih masjid nyo akan reg kenolang monnya. Gecok tek kesimpulan atau inisiatif li para panitia masjid atau nadir masjid untuk gedo monnya dan gekuh mon lain ke gelantor mon nyan, artinya genit pahala ke tetap ke urang yang pegot mon nyan awai. Nyan ni lagi nyan bentuk gejawab dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin hana terputus lom pahala daripada urang wakah mon awai. Pakon walaupun mon yang nyan wakah awai kaido ka ditimbun hana lecok manfaat, tapi mon yang dikuh kali kedua jino tetap mon yang dianggap mon pertama, cuma tempat ji saja yang beda. Jadi selama masih bisa dimanfaatkan harta wakaf itu sesuai dengan peruntukan daripada orang yang mewakafkan, maka manfaat daripada harta wakafnya tetapna dan pahala tetap mengalir kepada orang yang wakaf. Ya. Maka hanjut taghyir yang hana mengandung maslahat. Maka menyahiran kena taghyir wata ta'u. Nah terjadi perubahan, kiba hana terjadi perubahan kaidah hari menawai.
Tetapi naik kuah men lain dan dimaksud li nadir masjid sebagai gelantor dari menawai juga dekut. Tempat sagai beda, lokasi sagai beda. Tapi yang maksud li nadir hino adalah nyo citok nyo, walaupun tempat ji beda, nyo adalah menji. Ya benar. Maknanya manteng dianggap menyo adalah wakaf li urang yang wakaf men pertama. Maka taghir yang lagi nyo taghir yang na kemaslahatan nyan hana gada pahala mengalir kepada urang yang wakaf, manteng tetap mengalir pahala kepada urang yang wakaf. Maka oleh karenanya perubahan-perubahan yang mengandung nilai kemaslahatan untuk harta wakaf gak anggap oleh para ulama hana masalah. Perubahan yang untuk kemaslahatan benda yang diwakaf hana pupul. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, wakaf baru sah ijih beuna lafaz. Takun umpamanya lung wakaf tanah lungnyo untuk masjid, atau lung wakaf tanah lungnyo untuk pembangunan masjid atau untuk kemaslahatan masjid. Munya hana pakai lafaz wakaf, hana ucapan, nyan hana sah wakaf. Kecuali yang sah cuma sabah tempat ubay yang kalung temung. Mungkin na tempat-tempat lain yang sah atau kasus lain yang sah, mungkin keterbatasan bahan bacaan lu. Yang sah dengan tanpa lafaz wakafnya adalah urang-urang yang dikumpul peng daripada masyarakat untuk dibangun balai atau dibangun masjid. Walaupun kedih masjid nyan kan bak tanah mati, nyan dengan semata-mata dibangun langsung ngajujud ke wakaf. Contoh lembaga nazira urang geuna pedang dayah dia minta ada sumbangan, kepua sumbangannya untuk kebangun dayah, untuk kebangun dayah. Nyan begitu dayah nyan kebangun langsung aju dayah nyan berarti ada hana pukun gekeun lafaz wakaf le urang yang tukang jupeng, nyan tetap anggap nyan sebagai wakaf, sah sebagai wakaf. Tapi dengan ketentuan dayahnya ke dayah pribadi. Dayahnya adalah dayah untuk kepentingan umum, ke dayah pribadi. Ya minta untuk sumbangan bak masyarakat, gebangun dayahnya nanti nama nyan milik umum, milik umat. Nyamanan. Nyan walaupun kedihana ucapan bak wate geju peng li urang yang jo, nyan tetap gekira nyan sebagai wakaf, walaupun hana lafaz wakaf. Yang selainnya saya pakai lafaz, ni hana lafaz inan hana sah sebagai wakaf. Ya benar. Jadi masalah lafaznya juga tergantung kiban cara diucap. Menyata ucap wate tawakaf nyumpamanya lung wakaf tanah lungnyo untuk pembangunan masjid yang menandakan wajib terhadap nadir masjid gunakan tanah tersebut untuk pembangunan fisik, hanjat gunakan holain. Ulang segitu. Apabila le urang wakaf gekeun lung wakaf atranyo untuk bangun masjid atau untuk pembangunan masjid, nyan hanjat pakai selain kepada pembangunan fisik masjid, pembangunan fisik hanjat lain tak pegat pagu hanjat ngan purakeun ngan atra wakafnya, tak pegat WC hanjat, tak pegat tempat wudu hanjat, nyan nia gekeun untuk pembangunan masjid. Tapi menyahana kejekat ke pembangunan masjid, nyan jid bagi nadir wakaf untuk dipakai pada pembangunan masjid juga kepada bagian-bagian yang lain yang kan pembangunan masjid atau nama kemaslahatan masjid. Contoh bagus lung wakaf tanah lungnyo ke masjid ke hana ke pembangunan masjid, lung wakaf tanah lungnyo ke masjid, lung wakaf semenyo ke masjid bagus nyan ni ke wakaf semenyo ke masjid
tak pakai untuk pegat pagar pejut, tak pakai untuk pegat tempat muruk pejut. Tapi begitu kekun long wakaf semenyo untuk pembangunan masjid, nyan hanjat pakai selain kepada pembangunan fisik masjid. Lipih tak beok sagai lipih, beok sagai beda, ka berbeda hukum. Makanya long sampaikan guna bahwasanya lafaz yang diucapkan oleh orang yang wakafnya sangat berpengaruh bentuk-bentuk bentuk-bentuk daripada lafaznya berpengaruh pada konsekuensi hukum. Menyekai tentukan dino untuk pembangunan masjid hanjut gunakan ke pembangunan, tapi menyahanai tentukan ke pembangunan nyanjut pakai walaupun ke fisik masjid selama pemakaiannya untuk kemaslahatan masjid. Lu rasa yang mentang gambaran umum tentang persoalan wakaf yang sering terjadi dalam masyarakat. Paling tupu sering terjadi dalam masyarakat. Sering tat pertanyaan tentang rata-rata gesaknya itu mau. Hanya pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan dari ngon-ngon yang temanyang tentang masalah wakaf sering spesifik lagi ada yang kalau nguraikan saknya. Ya benar.